Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana. Saya mahasiswi PPG Prajabatan Biologi gelombang kedua dari Universitas Sriwijaya. Halo semua, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar biologi, materi ekosistem tentang interaksi antar makhluk hidup. Apakah kalian pernah melihat makhluk hidup yang berinteraksi? Pernah nggak kalian melihatnya? Sekarang perhatikan gambar ini. Ada apa di gambar ini? Ya, benar. Ada kupu-kupu dan ada bunga. Di mana kupu-kupu berinteraksi dengan bunga dengan hinggap di atas bunga, yaitu membantu dalam penyerbukan bunga. Sedangkan kupu-kupu mendapatkan nektar atau makanan dari bunga. Sehingga inilah disebut yang namanya interaksi. Dari gambar tersebut, itu adalah salah satu contoh interaksi antar makhluk hidup, yaitu interaksi simbiosis mutualisme, di mana saling menguntungkan, di mana kupu-kupu mendapatkan makan atau nektar dari bunga, sedangkan bunga terbantu penyerbukannya. Nah, sekarang coba kalian definisikan apa itu interaksi. Nah, sekarang perhatikan penjelasan berikut. Jadi, interaksi itu adalah tindakan yang terjadi antara dua objek atau dua organisme yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi semua makhluk hidup di semua habitat saling berinteraksi untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan pasangan. Jadi interaksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah interaksi intraspesifik, di mana hubungan intraspesifik ini terjadi antara satu jenis atau satu organisme. Biasanya dilakukan untuk proses perkembangan makhluk hidup, pembuatan sarang, pengasuhan, dan memperoleh makanan. Kemudian hubungan yang kedua yaitu interspesifik, di mana hubungan ini antar organisme yang tidak satu spesies atau lebih dari satu. Hubungan interspesifik ini dibedakan menjadi yang pertama interaksi simbiosis, di mana simbiosis ini terdiri dari mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan amensalisme. Sedangkan yang kedua itu ada kompetisi, yang ketiga ada netralisme, dan yang keempat ada predasi. Oke, sekarang kita lihat gambar berikut, di mana di sana ada gambar kerbau dan ada gambar burung jalak. Nah, jadi burung jalak ini mendapatkan makanan dari kutu-kutu yang ada di badan kerbau. Sedangkan kerbau terbantu karena kutu-kutunya dimakan oleh si burung jalak, sehingga kerbau tidak lagi mengalami gatal-gatal dan darahnya tidak dimakan oleh si kutu tadi. Sedangkan burungnya itu mendapatkan makanan, dan inilah yang dinamakan interaksi mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Nah, selanjutnya ada komensalisme. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Jadi clue-nya itu komensalisme, yang pertamanya ada untung, kemudian ada netral. Yang untung itu adalah si ikan remora, karena mendapatkan serpihan makanan dari si ikan hiu yang makan. Nah, jadi yang untung adalah ikan remora. Kemudian si ikan hiu tidak merasa apa-apa, tidak merasa dirugikan. Nah, itulah yang dinamakan komensalisme. Oke, berikutnya ada parasitisme. Perhatikan gambar berikut. Oke, di situ ada nyamuk yang sedang makan darah manusia, ya. Nah, jadi nyamuk itu adalah parasit. Kenapa dikatakan parasit? Di mana di situ terlihat ada satu untung dan satunya dirugikan. Di mana manusia dirugikan karena darahnya dihisap oleh nyamuk. Untung karena mendapatkan makanan dari darah manusia. Nah, itulah disebut parasitisme. Kemudian ada amensalisme. Jadi amensalisme ini satunya rugi, satunya netral. Perhatikan gambar berikut, di mana gambar berikut adanya padi dan gulma.
yang hinggap atau tumbuh di tanaman padi. Nah, di sini yang merasa dirugikan yaitu adalah tanaman padi. Kenapa tanaman padi bisa dirugikan? Karena si gulma tadi itu mengeluarkan senyawa alelopati paling tinggi dibandingkan si padi, sehingga yang menghambat pertumbuhan tanaman padi. Jadi senyawa alelopati ini membuat padi tidak maksimal dalam pertumbuhan dan menyerap unsur hara di dalam tanah, sehingga si padi tadi bisa gagal panen dan pertumbuhannya itu menurun. Kedua, itu ada kompetisi, di mana kompetisi ini adalah interaksi antar organisme yang saling bersaing karena memiliki kebutuhan yang sama. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di mana di sana ada burung, sekumpulan burung yang memakan biji jagung. Nah, mereka berkompetisi untuk bisa mendapatkan makanan lebih cepat, lebih banyak, dan lebih kenyang. Nah, itulah yang dinamakan yaitu kompetisi. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada predasi, di mana predasi ini merupakan peristiwa suatu jenis organisme yang memakan jenis organisme lain. Nah, perhatikan gambar berikut, di mana ada harimau dan ada rusa, di mana harimau yang memangsa rusa, di mana pemakan tadi disebut ada predator yaitu harimau tadi, kemudian yang dimakan tadi itu rusa disebut mangsa. Nah, itulah hubungan predasi. Oke, jadi kesimpulannya tentang pembelajaran interaksi antar makhluk hidup pada hari ini, yang pertama itu interaksi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada intraspesifik dan ada interspesifik, di mana intraspesifik itu terjadi, hubungan yang terjadi adalah satu spesies atau satu jenis spesies saja, sedangkan interspesifik itu hubungan antar lebih dari satu spesies yang dibedakan menjadi simbiosis, dan dibagi lagi simbiosis ada mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan amensalisme. Sedangkan ada lagi kompetisi, ada netralisme, dan predasi. Nah, itulah materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.